Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Caci Sabita dengan NIM C500210052. Di sini saya akan menjelaskan proses prenatal dan juga organon dari limfa. Dan organon limfatik primer dan sekunder. Siklus dari prenatal sendiri ada 3 jalan pintas, yaitu yang pertama dari foramen oval. Yang pertama yaitu dari foramen oval, yaitu dari atrium dexter menuju ke atrium sinister. Kemudian yang kedua itu ada ductus arteriosus. Ductus arteriosus itu mengalir dari truncus pulmonaris ke aorta. Ductus arteriosus itu berada di sini. Kemudian yang ketiga yaitu ada ductus venosus. Dari vena umbilicalis menuju ke vena cava inferior. Tanpa harus melalui organ yang namanya hepar. Kemudian di perjalanannya itu yang pertama dari plasenta membawa darah kaya oksigen menuju ke vena umbilicalis. Dari vena umbilicalis itu akan menuju ke ductus venosus. Dari ductus venosus menuju ke vena cava inferior. Vena cava inferior menuju ke atrium dextrum. Dari atrium dextrum ini akan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama 2/3-nya menuju ke atrium sinister, kemudian 1/3-nya itu menuju ke ventriculum dexter. Kemudian dari ventriculum dexter itu akan menuju ke dari ventriculum dexter ke truncus pulmonalis, kemudian sebagian besar itu akan menuju ke ductus arteriosus menuju ke aorta dan akan menuju ke arteri pulmonalis dexter maupun sinister. Tujuannya yaitu untuk memberikan nutrisi kepada paru. Kemudian yang kedua itu kan ada 2/3 atrium sinistrum. 2/3 atrium sinistrum ke ventriculum sinistrum. Habis ke ventriculum sinistrum menuju ke aorta dan darah tersebut akan menuju ke seluruh tubuh. Setelah ke seluruh tubuh, menuju ke arteri iliaca dan darah tersebut akan bercampur O2 menuju ke vena umbilicalis dan menuju ke placenta lagi. Kemudian di sini ada organ limfa dan jaringan. Organ limfa primer yaitu bone marrow, yang kedua yaitu timus, organ sekunder yaitu nodus lymphadeus, lien atau spleen. Kemudian yang ketiga yaitu ada tonsil. Timus. Timus sendiri terdiri dari 2 lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri dari bagian korteks dan medula. Dalam histologinya, korteks tersusun atas sel limfosit dan sel epitel.
Medula tersusun atas sel epitel, kelenjar timus memproduksi pematangan dari limfosit T. Timus sendiri ada di sini. Timus ada lobus, lobus sinistrum, dan rebus dexter. Batas-batas dari timus yaitu bagian anteriornya ada sternum, bagian posteriornya di belakang itu ada vertebra. Bagian dexter itu ada cavitas pleura, kemudian bagian sinister itu juga sama ada cavitas pleura, bagian superior atau bawah itu ada yang namanya diafragma. Kemudian bagian superior itu ada apertura thoracic superior. Kemudian yang kedua yaitu red bone marrow. Red bone marrow ini biasanya terdapat di bagian tulang pipih dan epifise tulang pipa pada orang dewasa. Sumsum orang dewasa, sumsum tulang merah merupakan tempat pembentuknya limfosit. Ini kan ada tulang. Biasanya tulang panjang atau long bone. Ini ada terdiri atas yellow marrow dan yang atas itu terdiri atas red bone marrow. Kemudian yang kedua yaitu ada lien. Lien merupakan jaringan limfatik terbesar di dalam tubuh, berbentuk seperti oval dengan panjang 12 cm. Limfa terletak di antara perut dan diafragma. Limfa terdiri dari bagian pulpa putih dan juga pulpa merah. Pulpa putih mengandung limfosit dan makrofag. Pulpa merah mengandung banyak kaya akan pembuluh darah atau vaskuler. Darah yang mengalir ke dalam limfa akan bertemu dengan sel-sel limfosit dan makrofag di bagian pulpa putih. Sel-sel limfosit dan makrofag akan menjalankan sel imunnya terhadap patogen. Limfa itu fungsinya sebagai imunologi, filtrasi dan menyingkirkan eritrosit 2 dan hepatopoiesis pada janin. Struktur dari lien itu ada yang pertama yaitu ada ligamentum. Ligamentum splenorenale dan yang kedua ada ligamentum gastrosplenenicum. Kemudian di tengahnya ini ada hilum splenicum. Hilum splenicum ditempati oleh yang pertama arteri splenica, yang kedua vena splenica. Kemudian di bawahnya itu ada margo inferior dan superior. Kemudian bagian lien ini ada beberapa fasies, yaitu fasies diafragmatika, kemudian ada fasies visceral colica. Kemudian ada nodus lymphaticus, berbentuk seperti kacang, berkapsul dengan diameter 2-10 mm di sepanjang pembuluh limfa. Fungsinya itu sendiri ada untuk memfilter yang penting dalam perlawanan terhadap mikroorganisme. Jaringan ikat yang menyelubungi organ ini akan membentuk trabekula yang menjorok ke dalam. Nah, di limfonidis sendiri berasal dari cairan jaringan di seluruh tubuh, kemudian mekanisme penyaringannya tidak satu nodulus untuk kembali ke sirkulasi. Nah, ini bagian-bagiannya, ini ada medula, ada kapsul, korteks, kemudian ada kapiler darah yang menyelubungi nodul, kemudian ada valvanya. Ini ada arteri sama vena. Kemudian ada tonsil. Tonsil palatina terletak di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Sisi dasar dari tonsila palatina melekat musculus constrictus pharynx superior. Di sini ada yang namanya tonsila pharyngealis. Kemudian yang kedua itu ada yang penting yaitu tonsila palatina di sini. Kemudian yang kedua itu ada tonsila pharyngealis. Itu yang disebut dengan annulus Waldeyer.
Anulus Waldeyer itu ada 1 buah, Tonsilla parengea 2 buah, Tonsilla tubaria 2 buah, Tonsilla tisu 2 buah, Tonsilla palatina dan 1 buah Tonsilla linguae. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.